suka duka ketika saya bikin kegiatan pasar kopi ya, mulai mungkin produknya nggak laku, produk kopinya hanya laku 1 cup, itu pernah kita alami. Dan hujanan, kepanasan, nggak laku, susah nyari kendaraan untuk ngangkut barang seperti ini, itu udah kita alami semuanya ya. Nah, di Pasar Kopi Depok juga, alhamdulillah dengan adanya Pasar Kopi Depok juga, kami telah dipercaya juga oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk membantu menyelenggarakan pelatihan barista dari Disnaker itu di tahun 2022 dan 2023. Jadi di Pasar Kopi Depok sendiri kita punya anak-anak didik nih ya, dari anak-anak muda untuk menekuni dunia kuliner kopi ya. Nah, di sini juga kita bawa nih ya teman-teman dari alumni barista, ada Tanya Kopi dari Mas Ares, nanti mungkin dari tim bisa bercerita atau mungkin mewawancara mereka. Terus juga kita juga ngajak anak-anak muda untuk belajar jualan di sini ya. Ada Mas Zidan yang punya usahanya kedai JMV. Nah, nanti juga bisa dimintain untuk bercerita mengenai kegiatan-kegiatan Pasar Kopi Depok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kenal semuanya. Nama saya Harjianto atau biasa disapa oleh Mas Haji. Saya mewakili dari Rumah Kreatif Blimbing atau disebut juga UKM Blimbing. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai perjalanan saya dalam membuat program kegiatan pemberdayaan masyarakat atau UMKM di Kota Depok. UKM Blimbing saya dirikan pada sekitar November 2015. Awalnya saya yang dulu latar belakangnya adalah seorang event organizer, bergerak atau mungkin membuat program kegiatan One Masyarakat atau dikenal dengan UKM Blimbing. Itu saya istilahnya apa ya, ingin membantu meningkatkan masyarakat melalui program-program yang ada di UMKM Kota Depok ya. Di UKM Blimbing sendiri sebenarnya saya juga menerbitkan atau menelurkan beberapa program kegiatan. Nah, salah satunya adalah Pasar Kopi Depok yang saat ini menjadi program unggulan dari UKM Blimbing atau Rumah Kreatif Blimbing. Nah, sebenarnya di Rumah Kreatif Blimbing sendiri itu adalah di bawah atau mungkin di bawah bendera Yayasan Kampung Teknologi Nusantara. Jadi ketika kami bergerak atau membuat kegiatan UMKM atau kegiatan masyarakat, itu kita punya yayasan yang sebagai induk atau mungkin organisasi yang berbadan hukum. Saya bercerita mengenai Pasar Kopi Depok sendiri adalah menjadi bagian dari program kegiatan UKM Blimbing atau Rumah Kreatif Blimbing. Awalnya adalah saya ingin memperkenalkan minum kopi yang murni di kalangan masyarakat umum di Kota Depok. Makanya kita buat kegiatan Pasar Kopi Depok. Nah, salah satunya di Pasar Kopi Depok itu punya program namanya bazar rutin atau kegiatan promosi secara offline. Nah, saat ini kita sedang ada di Dekranasda yang menjadi lokasi bazar rutin di Balai Kota. Selain di Dekranasda, kami juga menggelar kegiatan bazar Pasar Kopi Depok itu ada di Bank Mandiri Margonda, ada di Bank BJB Margonda, ada di kantor pos, ada juga di BPN, ada juga di beberapa lokasi seperti apartemen, pernah juga mengadakan, terus kemudian di pabrik tokai itu juga kita pernah mengadakannya. Tujuannya apa sih kita ngadain bazar seperti ini? Adalah kita ingin mengenalkan produk-produk kopi dan kuliner lain di kalangan ASN atau mungkin masyarakat yang sudah berkunjung di Balai Kota Depok. Nah, selain di sini tadi kita udah bercerita beberapa spot untuk bikin bazar offline. Nah, kita rutin di sini. Kenapa sih harus di Balai Kota? Nah, di Balai Kota Depok ini adalah sebagai apa ya, pasar yang potensial menurut kami, dan itu terbukti ya. Jadi kami sudah melakukan kegiatan bazar seperti ini sejak di tahun 2019.
Nah, di balai kota itu adalah pasar yang potensial banget. Kenapa sih? Karena di balai kota Depok ini adalah ASN atau pegawai negeri rata-rata berkantor di satu gedung, dan ini menjadi lalu lalang sepanjang hari, di jam kerja, di hari kerja itu banyak ASN yang berkunjung berkantor di sini, dan juga masyarakat umum itu berkunjung di sini juga. Jadi sehingga di depan Dekranasda ini adalah pasar yang potensi, sehingga sejak di tahun 2019 kita adalah satu-satunya komunitas yang bergerak menginisiasi sebagai pelopor mengadakan kegiatan bazar secara mandiri, secara swadaya ya. Jadi ketika bazar di sini adalah dikelola oleh secara swadaya. Jadi ada iurannya, ada biayanya. Nah, itu karena kita kelola secara mandiri. Setelah 2019 kita baru mulai mengadakan kegiatan di sini, ada pandemi. Nah, itu juga tantangan bagi kami karena ketika pandemi kita sempat break karena banyak pembatasan sosial, orang nggak boleh ketemu, terus kemudian orang nggak boleh istilahnya berdekatan, semuanya serba online dan sebagainya. Nah, itu kita sempat berhenti, dan akhirnya setelah pandemi agak dikurangi di tahun 2021, kita lanjut lagi di sini hingga di tahun 2023 itu. Jadi di pasar kopi Depok sendiri itu nggak hanya bazar ya, kita punya kegiatan lain ya, seperti Edu Coffee Trip, diskusi daring kopi atau webinar. Terus kita juga sedang menginisiasi membuat program bantuan booth untuk UMKM atau untuk tenan-tenan pasar kopi ke depannya. Nah, di Edu Coffee Trip saya ingin bercerita kenapa sih kita harus ngadain Edu Coffee Trip, supaya selain mengenalkan kopi di sini, di industri hulu, di sini itu dikenal industri hulunya ya. Jadi di kota Depok ini nggak ada perkebunan kopi, tapi kalau boleh dibilang kafe-kafe, kedai kopi sangat tumbuh subur. Makanya di kota Depok ini potensi besar banget untuk market produk kopi ya. Nah, kenapa kok kita ngadain Edu Coffee Trip? Nah, Edu Coffee Trip itu adalah kegiatan pasar kopi Depok untuk belajar di hulunya, jadi di ujungnya, di petani kopi. Nah, kita udah mengadakan Edu Coffee Trip dari pasar kopi Depok tuh sejak 2022. Kita udah ketemu petani di Cibulo, Kabupaten Bogor, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan Sarongge, Kabupaten Cianjur. Banyak suka duka ketika saya bikin kegiatan pasar kopi ya, mulai mungkin produknya nggak laku, produk kopinya hanya laku 1 cup, itu pernah kita alami, dan kehujanan, kepanasan, nggak laku, susah nyari kendaraan untuk ngangkut barang seperti ini, itu udah kita alami semuanya ya. Nah, di pasar kopi Depok juga, alhamdulillah dengan adanya pasar kopi Depok juga, kami telah dipercaya juga oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk membantu menyelenggarakan pelatihan barista dari Disnaker itu di tahun 2022 dan 2023. Jadi di pasar kopi Depok sendiri kita punya anak-anak didik nih ya, dari anak-anak muda untuk menekuni dunia kuliner kopi ya. Nah, di sini juga kita bawa nih ya teman-teman dari alumni barista, ada Tanya Kopi dari Mas Ares, nanti mungkin dari tim bisa bercerita atau mungkin mewawancara mereka. Terus juga kita juga ngajak anak-anak muda untuk belajar jualan di sini ya. Ada Mas Zidan yang punya usahanya kedai JMV. Nah, nanti juga bisa dimintain untuk bercerita mengenai kegiatan-kegiatan pasar kopi Depok. Nah, selama saya dan tim membuat Rumah Kreatif Blimbing atau UKM Blimbing, tentu sih udah banyak pencapaian-pencapaian yang kita dapat ya. Nah, salah satunya kita pernah mendapatkan juara 1 tingkat nasional di program Kampung UKM Digital Telkom. Itu waktu itu di tahun 2017. Penghargaannya kita diserahkan pada waktu di Bali. Terus kemudian juga Best Champion, juga penghargaan sebagai Best Volunteer, dan juga penghargaan yang ketiga adalah dari program Kampung UKM Digital Telkom itu adalah
One Kampung One Success Story. Nah itu. Nah setelah itu juga kita mendapatkan program penghargaan melalui programnya BUMN Award ya untuk kategori Best GMP. Nah juga kami juga pernah mendapatkan penghargaan dari itu World ya, sebuah perusahaan sebuah organisasi sosial di bidang IT. Waktu itu di tahun 2017 juga itu penghargaannya itu waktu itu diserahkan dan diwakilkan, yang menerima adalah pihak Telkom waktu itu di Busan Korea. Untuk kategorinya adalah Best Social Impact. Jadi dengan adanya UKM Blimbing atau Rumah Kreatif Blimbing itu ternyata sudah banyak memberikan social impact bagi masyarakat ya. Selain itu juga banyak TV-TV yang sudah meliput kegiatan kami ya, seperti Berita 1 TV, DAI TV, terus dan media-media lokal atau koran-koran nasional itu sudah juga pernah meliput kegiatan kami mengenai Rumah Kreatif Blimbing atau mungkin Yayasan Kampung Teknologi. Saya dengan adanya banyak kegiatan seperti ini, dengan saya membuat Rumah Kreatif Blimbing atau UKM Blimbing Depok, dengan segudang kegiatan-kegiatan yang kreatif yang kami telurkan, salah satunya Pasar Kode Depok ini, harapannya bisa membuat istilahnya membuat stimulus atau memberikan motivasi lah kepada anak-anak muda untuk lebih berkarya di dunia wirausaha ya tentunya ya. Karena peluang menjadi wirausaha di kota di Indonesia itu sangat besar sekali, karena lebih mudah ya ketimbang negara lain ya untuk menjadi seorang pengusaha ya. Ya contohnya mungkin kita berjualan di pinggir jalan aja itu sangat mudah ya, nggak perlu mungkin nggak ada larang-larangan lah seperti itulah. Jadi bagi anak-anak muda mungkin sebaiknya mungkin menekuni dunia usaha itu sejak dini atau mungkin dari muda ya, karena menjadi pengusaha punya brand yang terkenal itu adalah sebagai aset digital yang nilainya tak terhingga menurut saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ares, saya owner dari Tanya Coffee. Sebelumnya saya ikut Pasar Kopi Depok itu diajak dari Pak Haji, salah satu owner atau founder dari sini. Pertamanya saya buka kedai itu bisa dibilang sepi lah, nggak ada pemasukan, dari mungkin sepi ya karena kedai kita pasang surut gitu. Dan semenjak diajak dari Pasar Kopi Depok ini, impactnya sangat luar biasa sih untuk saya dan terutama dari kedai. Yang pertama itu mungkin nambah jaringan, nambah customer juga, dan nambah teman-teman tenan juga yang ada di sekitaran sini. Dan bisa dibilang bersyukur juga sih anak muda seperti saya itu bisa dapat kesempatan bazar di sini. Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Ibu Lucy dari Roro Kulineri dari Kelurahan Sumbatani, Kecamatan Tapos, dari DAM. Saya ikut di sini baru dua kali bazar ini, tapi respon dari pengunjung lumayan banyak, bagus-bagus. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Haji sebagai koordinator PKD ya, Pasar Kopi Depok, sangat membantu untuk UMKM untuk terus maju. Saya harap kedepannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi mengadakan bazar-bazar seperti ini.